بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian semua di hari yang berbahagia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk itu harus kita syukuri bersama dengan terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, yaitu terutama ilmu agama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Qur'anul Hadis atau Al-Quran dan Al-Hadis. Materi kita hari ini yaitu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibuka buku pelajarannya halaman 29. Adapun pelajaran tentang bab tajwid ini kita lompati karena sudah kalian pelajari bersama Ustadz Marwan Hafizahullah di dalam ilmu tajwid. Jadi langsung kita menuju halaman 29, yaitu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disiapkan dulu bukunya. Anak-anak yang soleh-solehah, apa sih hadis itu? Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hadis. Pengertian hadis. Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yaitu penetapan ataupun sifat. Ini yang dimaksud dengan hadis. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan. Kalau perkataan biasanya bunyi hadis itu sering kita mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda. Itu berarti perkataan. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ini berupa perkataan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga berupa perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya hadis yang merupakan perbuatan Nabi SAW biasanya bunyinya yaitu ra'aitu, ya. Misalnya An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, misalnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kemudian ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat, ya. Ini berupa perbuatan atau takrir, penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan ini biasanya sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, kemudian
dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berupa takrir, penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang berupa sifat. Jadi intinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW itu adalah hadis. Ya, hadis itu juga disebut dengan sunnah. Ya. Jadi jangan bingung ya. Hadis ini juga biasa disebut dengan sunnah. Makanya kita sering mendengar kita harus mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud itu adalah hadis. Ya. Karena hadis itu juga bisa disebut dengan sunnah. Adapun arti sunnah yaitu perilaku dan jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu adalah perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perilaku dan jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semua sudah direkam oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi hadis ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Al-Qur'an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikasih wahyu yang berupa hadis. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di dalam surat Qaf, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi SAW itu berkata sesuai hawa nafsu, melainkan beliau berkata sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepadanya. Jadi hadis ini juga merupakan sesuatu yang penting, yang mulia. Kenapa? Karena merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu juga wahyu dari Allah. Namun hadis ini juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini merupakan sumber hukum dan syariat Islam bersama Al-Quranul Karim. Ya, jadi hadis itu juga merupakan sumber hukum dalam syariat Islam. Jadi nggak bisa kita hanya menerima Al-Quran saja, kemudian tidak menerima hadis. Loh, apakah ada Ustadz seperti itu? Ada. Ya, ada sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mereka hanya menerima Al-Quran saja, tidak mau menerima hadis. Mereka beralasan karena hadis itu kan ucapan manusia. Jadi ada salahnya? Ya tidak. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini juga merupakan sumber hukum. Ya. Jadi sumber hukum selain Al-Quran itu juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita juga harus amalkan perintah-perintah yang ada pada hadis. Kemudian kita juga harus tinggalkan larangan-larangan yang ada pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga merupakan sumber hukum dalam syariat agama Islam yang mulia ini. Al-Quran dan hadis ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Nggak boleh kita beramal hanya dengan Al-Quran saja, atau kita hanya beramal dengan hadis saja, nggak bisa. Karena Al-Quran dan hadis ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami dengan benar tanpa ada penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh adalah tentang tata cara sholat. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan sholat tanpa bantuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan perintah sholat saja tanpa menjelaskan tata caranya. Kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran saja, kemudian menolak hadis, maka kita nanti tidak bisa sholat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat perintah sholat saja. Waqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Adapun tata caranya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara sholatnya, apa yang dibaca ketika sholatnya, itu tidak disebutkan. Dan itu semua disebutkan dalam hadis. Sehingga ketika kita membaca, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita baru bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna. Jadi sekali lagi, Al-Quran dan hadis
ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi ini pengertian tentang hadis, ya. Jadi Ustadz ulang lagi bahwasanya hadis itu adalah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan ataupun sifat. Hadis juga disebut dengan sunnah. Makanya kalian sering dengar ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlul hadis, ya. Orang muslim yang senantiasa mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui tentang hadis, maka kita bisa memahami juga akan keutamaan mempelajari dan menghafal hadis, ya. Karena hadis itu juga termasuk dari wahyu Allah, maka mempelajarinya dan menghafalnya ini juga memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Nabdarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Sekali lagi, kalau baca hadis, ya, jangan disamakan dengan membaca Al-Quran dengan menggunakan ikhfa, ya, hukum nun mati dan tajwid, ya, nun mati dan sukunnya atau tanwin, ya. Jadi nabdarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Ya, Ustaz ulang ya, nanti didengar, diulang-ulang dan berusaha dihafalkan. Nabdarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Nabdarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Yang artinya semoga Allah memberikan keelokan wajah kepada seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu dia menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan dan kemuliaan orang yang mempelajari, memahami, menghafal, kemudian menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Ini keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafalnya, memahaminya, kemudian disampaikan kepada orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doakan, nabdarallahu imra'an, semoga Allah memberikan keelokan wajah, ya, keelokan wajah kepada orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi, memahami hadis-hadis Nabi dan menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Nabi mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, kemudian memahami, menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Tidakkah kita ingin mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kita harus mempelajari hadis-hadis beliau, menghafalnya, memahaminya, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Entah itu adik kita, kakak kita, orang tua kita, atau teman-teman kita. Ya. Keelokan pada wajah yang Nabi doakan bagi orang-orang yang mempelajari dan menghafal hadis tadi, yaitu, ya, ini adalah pengaruh dari kemanisan iman dan kesenangan serta kebahagiaan yang dirasakannya di dalam hati. Ya, ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mempelajari dan menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghafal hadis ini adalah kebiasaan orang-orang soleh, ya, dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Maka menghafal hadis adalah kebiasaan mereka. Yang pertama, kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul.
Jadi para sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling semangat dalam mempelajari Islam. Mereka berlomba-lomba untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW. Mereka mendengarkan nasihat dan petunjuk Rasulullah SAW, dan mereka melakukan itu semua karena iman, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran kalau mereka menjadi manusia-manusia terbaik ya setelah para nabi dan rasul. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan hadis paling banyak. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, tapi ini 6 nama sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghafal hadis ada kebiasaan orang soleh. Yang kedua yaitu kebiasaan para ulama salaf yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perlu bercermin kepada para ulama salaf yang telah memberi contoh terbaik dan teladan yang agung tentang bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana cara meraihnya serta supaya rindu kepada ilmu agama. Para ulama mereka semangat dalam mendatangi ilmu. Ya. Karena dalam mencari ilmu kita harus semangat. Begitu juga dengan kalian di rumah. Ya, meskipun belajar di rumah kalian harus tetap semangat. Meskipun kalian tidak bisa mendatangi sekolah untuk menuntut ilmu, kalian belajar di rumah tetap dengan semangat. Jangan bermalas-malasan. Para ulama mereka semangat dalam mendatangi ilmu. Ada sebuah kisah yaitu dari Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi. Beliau belajar kepada guru beliau yaitu Syekh Abu Ali Al-Qali. Abu Ali Al-Qali ini memiliki kandang ternak di samping rumahnya. Ya, jadi beliau memiliki kandang ternak di samping rumahnya. Beliau mengikat tunggangannya di sana. Suatu ketika murid beliau yaitu Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi ini tidur di kandang ternaknya. Masya Allah. Sampai muridnya ini tidur di kandang ternaknya. Kenapa tidur di kandang ternak? Agar bisa mendahului murid-murid yang lain menjumpai sang guru sebelum mereka datang. Masya Allah. Perhatikan bagaimana semangat ulama yang satu ini. Itu Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi. Beliau rela tidur di kandang ternak gurunya supaya bisa menjumpai gurunya yang pertama. Kenapa kok ingin menjadi yang pertama berjumpa dengan gurunya? Supaya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin sebelum orang lain berdatangan. Dan Allah mentakdirkan Abu Ali ini, yaitu gurunya Syekh Abu Ali Al-Qali ini, keluar dari rumahnya sebelum terbit fajar. Jadi sebelum subuh ini sudah keluar, ya, menuju tempat atau menuju masjid untuk belajar di sana. Perhatikan bagaimana muridnya, ya, semangat dalam mendatangi ilmu sampai tidur di kandang, ya, supaya bisa lebih dahulu berjumpa dengan gurunya dan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita pun juga harus mencontoh, ya, bagaimana para ulama dalam mendatangi majelis ilmu. Mereka semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian semangat belajar dalam keterbatasan. Para ulama itu juga semangat belajar dalam keterbatasan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, saya seorang yatim yang tinggal bersama ibu saya. Ibu saya menyerahkan saya ke Kutab. Ya, Kutab itu adalah sekolah yang ada di masjid. Ibu saya ini tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada sang pengajar sebagai upahnya mengajari saya. Ya, jadi Imam Syafi'i ini saya mendengar hadis atau pelajaran dari sang pengajar. Kemudian saya menghafalnya. Ibu saya tidak memiliki sesuatu untuk membeli kertas. Maka setiap saya menepukan sebuah tulang putih, saya mengambilnya dan menulisnya di atasnya.
Apabila sudah penuh tulisannya, saya menaruhnya di dalam botol yang sudah tua. Ini bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau belajar. Beliau adalah anak yatim yang tidak memiliki ayah. Ya, ayahnya meninggal ketika beliau sedang masih kecil. Oleh ibunya diserahkan kepada kutab sekolah untuk belajar ilmu agama. Dan ibunya juga tidak memiliki sesuatu yang bisa dibayarkan untuk membayar upah sang pengajar. Ya. Dan juga tidak memiliki uang untuk membeli kertas. Sehingga Imam Syafi'i pun menulis ya hadis-hadis yang dia dengar, dia hafal, kemudian beliau tulis di atas tulang putih. Bayangkan bagaimana keterbatasan yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun hal itu tidak mengendorkan semangat beliau dalam belajar. Sehingga nama beliau tetap harum sampai sekarang. Sehingga tidak ada dari kita kecuali mengenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian para ulama ini juga rela membelanjakan harta demi ilmu. Ali bin Asim rahimahullah menceritakan, ayahku memberiku 100.000 dirham dan berkata kepadaku, pergilah untuk belajar hadis, dan saya tidak mau melihat wajahmu kecuali kamu pulang membawa 100.000 hadis juga. Bayangkan bagaimana para orang tua itu semangat dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, mereka korbankan harta mereka demi ilmu untuk anak-anaknya. Ya. Ibnu Asim ini menceritakan bahwasanya ayahnya memberinya 100.000 dirham. Namun dengan syarat ya dia harus kembali dengan membawa 100.000 hadis. Ya, inilah hidup para ulama yang cinta dengan ilmu, ya, mengorbankan harta, waktu, dan jiwanya untuk menuntut ilmu. Perjuangan para ulama dalam membukukan hadis. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada awal abad kedua Hijriah, beliau memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis. Ya. Sebagai khalifah pada masa itu, beliau memandang perlu untuk membukukan hadis. Kenapa? Karena apabila hadis-hadis tersebut tidak dibukukan, maka dikhawatirkan akan lenyap dengan meninggalnya para periwayat hadis. Dengan meninggalnya para ulama, otomatis ilmu itu semakin berkurang. Begitu juga hadis-hadis juga akan semakin berkurang. Maka dari itu perlu dibukukan, ditulis dan dicatat. Ya. Di samping itu juga muncul kelompok-kelompok yang membuat hadis palsu. Karena banyak kelompok-kelompok yang membuat hadis palsu dan suka membuat hadis palsu. Seperti kelompok Syiah, Rafidhah, dan lain sebagainya. Mereka membuat hadis-hadis palsu untuk membenarkan pemahaman mereka. Mereka membuat hadis palsu ya untuk menghalalkan mut'ah dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada zaman sekarang ini kita dengan mudah dapat menikmati jerih payah karya-karya para ulama terdahulu. Banyak kitab-kitab yang sudah mereka tulis. Di antara kitab-kitab hadis yang paling masyhur yaitu kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain sebagainya. Banyak hadis-hadis yang sudah dibukukan, kita tinggal mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, dan mendakwahkannya kepada manusia yang lain supaya mendapatkan keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pelajaran kita hari ini tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugas hari ini, ya silakan dikerjakan latihan halaman 34. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.